Selamat siang keluarga Lasem. Luar biasa banget, senang sekali boleh berada di sini dan membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita udah masuk di dalam sesi yang baru, di mana kita akan masuk ke dalam tema yaitu going deeper ya. Jadi kita akan mengenal Tuhan lebih dalam ya. Nah, saya beri judul apa yang mau saya bagikan hari ini adalah mengenal Kristus. Dan saya mau ajak kita semua sama-sama untuk memperhatikan ayat-ayat berikut. Ini sebenarnya adalah sebuah cerita yang saya yakin teman-teman atau saudara-saudara tempat ini semua udah pada tahu gitu, ayat-ayat ini ya. Bukan satu ayat yang baru lagi. Dari Matius 19 ayatnya yang ke-16 dan selanjutnya. Dan saya akan ajak kita semua memperhatikan ayat demi ayat di sini. Ayat 16 mengatakan, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudara, kalau kita melihat bagian ayat ini dari bagian Alkitab yang lain, dari kitab Injil yang lain, maka ayatnya berbunyi sedikit berbeda. Di situ dikatakan, ayatnya berkata guru yang baik, seperti itu. Perbuatan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi dari Matius yang kita ambil di sini, sang anak muda ini bertanya tentang perbuatan baik apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, gitu ya. Nah, next ayat yang ke-17 di situ dikatakan, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik," kata Yesus. "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, kalau kita ingat kembali tadi apa yang saya bilang, anak muda itu datang dengan penuh semangat, lalu dia bilang, guru yang baik. Ya kan? Guru yang baik. Jadi dia sebenarnya memuji Yesus ya. Dia nggak bilang Yesus sebagai guru yang sesat, dia nggak bilang guru yang progresif, dia nggak bilang guru yang apapun, dia bilang guru yang baik. Lalu mengapa Yesus justru menolak pujian itu? Yesus di situ tidak bilang, tidak menerima atau langsung membahas apa yang ditanyakan. Yesus bilang bahwa, apa sebabnya engkau bertanya tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, kata Yesus. Yaitu, kalau di dalam belahan lain dikatakan hanya Allah saja yang baik. Seperti itu. Yesus nggak mau menerima itu. Ya. Nah, kemudian orang itu nggak terima begitu saja. Dia lanjutkan pertanyaannya. Turuti segala perintah Allah, kata Yesus. Orang itu datang bertanya lagi kepadanya, perintah yang mana? Lalu Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan perintah-perintah yang baru ya. Ini perintah-perintah yang sudah dikenal sejak zaman Musa. Ini adalah bagian dari kitab Taurat, seperti itu. Ya, dan luar biasa banget saudaraku, reaksi dari anak muda itu. Ya, di ayat yang ke-20, reaksi anak muda ini begini, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow, keren banget. Jadi saudaraku, dalam hal ini, ketika Yesus bilang hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Sebenarnya Yesus mendeteksi sesuatu yang salah dalam diri anak muda itu, yaitu dia merasa dirinya baik. Dia merasa dirinya baik karena sudah melakukan semua yang Tuhan minta lewat itu. Yesus tidak bahas apakah benar dia sudah lakukan itu. Itu bukan gaya ya, memenuhi semua hukum Taurat. Tapi Yesus nggak point out fakta itu. Dia melihat ada sesuatu yang salah dalam diri anak muda itu. Merasa diri benar. Saudara yang saya kasihi, bukankah perasaan itu juga yang sering ada di dalam hati kita? Apalagi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kita baru beres beribadah. Apalagi kalau kita baru saja melakukan sesuatu yang mungkin di mata orang dunia ini mulia. Kita sering merasa diri kita baik. Ingat baik-baik Yesus bilang apa? Hanya Allah yang baik. Hanya Allah yang baik. Kita baik dari dalam diri kita. Sama sekali nggak ada. Oleh karena itu Yesus tidak mengizinkan anak muda itu untuk merasa diri baik. Itu yang Yesus koreksi sebenarnya.
Lalu ayat 21, Yesus berkata seperti ini, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara yang kukasihi, dari sini kita belajar bahwa hidup yang kekal itu bukan tentang ketaatan dalam melakukan hukum atau ritual tertentu. Bukan. Kita bisa saja sempurna di dalam melakukan hukum. Kita bisa saja tepat titik komanya dalam melaksanakan. Mungkin itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, bukan itu hidup yang kekal. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan hidup yang kekal. Sama sekali bukan, saudaraku. Dan ayat yang sebelumnya, ayat 22, ayat berikutnya, ini dengan jelas memperlihatkan hal ini. Dikatakan di situ adalah apa, saudaraku? Orang muda itu berkata, Orang muda itu mendengar perkataan itu, lalu pergilah ia dengan sedih. Kenapa dia pergi dengan sedih? So banyak hartanya. Nah, saudara jangan pikir bahwa harta itu hanya apa yang kita miliki. Harta itu bukan bicara tentang possession, apa yang kita punya. Harta itu bicara tentang apa yang kita pandang berharga dalam hidup ini. Itu harta. What we treasure most, itu harta. Bukan sekedar apa yang kita miliki. Seseorang bisa tidak memiliki apa-apa, tapi dia punya harta yang menjadi penghalang antara dia dengan Tuhan. Bisa. Sebaliknya seorang bisa punya segalanya di dunia ini, namun tetap tidak ada yang lebih dia pandang berharga daripada Yesus. Oleh karena itu harta di sini tidak sedang bicara fisik, material. No. Harta bicara sesuatu yang kita pandang berharga. Mungkin itu istri kita. Mungkin itu anak-anak kita. Mungkin itu hobi kita. Apapun itu. Itu adalah harta yang ada di dalam hati kita yang bisa menjadi penghalang untuk kita bisa itu. Dan itu sebabnya kenapa anak muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak yang ada di dalam hatinya selain Yesus. Jadi hidup yang kekal bukan tentang ketaatan dalam melakukan hukum ritual tertentu. Jadi kalau gitu apakah tidak perlu ada ketaatan di dalam hidup kita? Tentu saja tidak, saudaraku. Ayat 17 mengatakan apa? Sebab engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ketaatan adalah bagian yang penting dalam hidup yang kekal. Tapi itu bukan mendefinisikan hidup yang kekal. Itu sama sekali tidak menentukan hidup yang kekal. No. Tapi di dalam hidup yang kekal perlu ada ketaatan. Kita perlu taat dan perlu submit kepada itu. Nah, saudara, mari kita lihat Matius 6 ayatnya yang ke-19. Ini yang berikutnya lagi, saudaraku. Di situ dikatakan apa? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. This is the point. Yesus sedang bilang pada anak muda itu, di mana hartamu? Di mana hatimu? Dan hari ini Yesus juga bertanya sama kita, apa yang kita pandang paling berharga dalam hidup ini? Kalau kita memiliki hidup yang kekal, maka yang paling berharga bukan yang lain-lain kecuali seseorang yang bernama Yesus. Amin, saudaraku. Itu yang seharusnya menjadi definisi buat kita tentang hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah apa? Masih ada ayat selanjutnya tuh katanya. Yakobus 4. Yakobus 4 di situ dikatakan apa? Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara,
Bahasa Indonesia itu, waduh, salah satu bahasa yang luar biasa lemahnya di dunia ini, saudaraku. Datar sekali bahasanya. Di sini dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kalau bahasa aslinya, saudaraku, hai kamu orang-orang yang setia itu, bahasa aslinya adalah moi kalis. Seperti yang tertulis di situ. Digunakan di dalam Alkitab sebagai pezinah. Wow, seseorang yang menjalin persahabatan dengan dunia, di mata Allah tidak berbeda dengan seorang yang berzina. Seorang yang memiliki suami kemudian melakukannya dengan orang lain. Itu di mata Tuhan. Adulterers, so a married woman who commits adultery. Dan dalam terjemahan Hebrew, Ibrani, siapapun yang menyembah yang lain kecuali Tuhan, itu disebut pezinah atau adulterers. Moi kalis, seperti itu. Jadi dalam hal ini Yakobus sedang memperingatkan kita bahwa mencintai sesuatu yang lain yang berasal dari dunia ini, itu berarti sedang menyelingkuhi Tuhan kita. Jadi apa yang di sini kita tangkap di sini, saudaraku? Yang harusnya kita tangkap di sini adalah hidup yang kekal berhubungan erat sekali dengan siapa yang kita kasihi. Apa yang kita kasihi di dalam dunia ini? Siapa yang bertahta di dalam hati kita? Itu ditentukan oleh, itu adalah berhubungan erat dengan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Poin yang pertama itu ya, hidup yang kekal bukan urusannya dengan taat aturan, taat ritual atau apapun, tetapi berurusan dengan siapa yang bertahta di dalam hati kita. Itu hidup yang kekal. Matius 6 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Buset, keren gak? Tahu artinya bernubuat gak, teman-teman? Tahu artinya bernubuat? Meramalkan sesuatu yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Itu keren banget ya. Kalau bahasa sekarang kuamiah kali ya. Nah, tukang kuamiah gitu ya. Dan kita kalau sering itu tukang kuamiah biasanya laku keras kan ya, terutama kalau ramalannya cocok dengan hati kita gitu. Seperti itu, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Keren banget nggak itu? Wah, berdampak banget ya. Nggak cukup di situ dikatakan apa? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mujizat selalu bicara apa? Bicara masalah. Kemudian ada jalan keluar yang supranatural. Itu mujizat. Betul? Dengan demikian, orang-orang ini yang Yesus ceritakan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berdampak di masanya. Dan bukan berdampak karena kehebatannya, berdampak karena nama Yesus. Menyedihkan sekali nggak bagaimana jawab Yesus di situ? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. You know, Matius 6 ayat 23 ini merupakan salah satu ayat yang paling saya takuti di dunia ini. Wow, betapa takutnya saya kalau nanti saya ada di pintu surga, lalu Tuhan bilang, enyah kamu daripada aku, karena aku tidak mengenal engkau. Oke, lihat apa yang dilakukan di atasnya. Ngeri kan? Mengusir setan, mujizat, dan sebagainya. Ngeri banget. Jadi apa, saudaraku? Hidup yang kekal itu juga bukan tentang berdampak atau berbuat baik bagi masyarakat. Kita bisa berdampak, kita bisa berbuat yang baik, kita bisa melakukan banyak hal untuk society itu, untuk dunia ini. Tapi tetap kita tidak memiliki hidup yang kekal itu. Bisa sekali, saudaraku. Serem nggak? Serem banget kan ya? Jadi pertanyaan anak muda tadi sebenarnya nggak terlalu ngaco juga kan ya? Karena memang nggak mudah untuk bisa mengerti konsep tentang karena toh ternyata dampak juga tidak menentukan apakah kita punya hidup yang kekal atau tidak. Oh, tentu saja tidak. Yesus bilang apa? Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Itu yang Yesus bilang. Kalau garam itu tidak lagi asin, nggak ada gunanya dia untuk disimpan kecuali dibuang. Itu kata Yesus. Jadi berdampak itu wajib. Berdampak
Itu sangat natural. Tapi berdampak saja tidak menentukan hidup yang kekal. Kamu boleh punya dampak yang seluas, seluruh dunia. Tetapi kalau itu tidak berarti kita punya hidup yang kekal di dalam hati kita. Ngeri ya saudara ya? Ngeri nggak? Jadi ke gereja nggak nentuin. Taat hukum Taurat bukan. Berdampak nggak juga. Jadi apa sebenarnya hidup yang kekal itu? Yohanes 17, saya undang kita semua baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara yang saya kasihi, hidup yang kekal bicara perkenalan dengan Tuhan. Bicara pengenalan akan Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya Yesus dari atas dunia, dari atas surga sana harus menjelma, turun tahta, mengambil rupa seorang manusia yang hina. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengenal Dia. Kalau nggak bisa. Dan tanpa mengenal Dia, nggak mungkin manusia itu bisa memiliki hidup yang kekal. Pengenalan akan Tuhan, itulah hidup yang kekal. Itulah hidup yang kekal. Jadi mari kita jadikan mengenal Tuhan itu sebagai tujuan di dalam hidup kita, saudaraku. Jangan yang lain-lain. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengenal Dia? Ada 3 yang saya tulis di sini, mungkin lebih banyak lagi, tapi kurang lebih resumenya kira-kira seperti ini. Yang pertama, ikutlah aku. Itu Yesus sendiri bilang kan, ikutlah aku, datang kembali kemari setelah jual hartamu, lalu ikutlah aku. Ini bicara apa sih? Bicara undangan. Dengar saya baik-baik, saudaraku. Kita tidak pernah bisa memiliki hidup yang kekal kecuali Yesus mengundang kita. Kalau Yesus nggak panggil kita nggak pernah bisa memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Hidup yang kekal, pengenalan akan Tuhan bukan sesuatu yang bisa kita paksa untuk ada di dalam hidup kita. Saudara bisa bangun good habit, saudara bisa bangun banyak hal. Tetapi tanpa undangan dari Yesus, kita tidak pernah bisa menerima itu. Itu sebabnya mengapa kasih karunia itu bukan hanya penting, itu krusial dalam hidup kita. Tanpa kasih karunia kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua apa? Terima begitu saja karena kasih karunia artinya menerima sesuatu yang kita tidak layak terima. Begitu saja? No. Yang kedua, bangun kebiasaan untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Nggak cuma merenungkannya, baca Alkitab juga. Ya. Lalu ayat yang ketiga, bagian yang ketiga adalah apa? Hidupi firman Tuhan tersebut di dalam keseharian kita. Buat apa kita tahu banyak? Buat apa kita merenungkan firman Tuhan kalau itu semua tidak membuat kita berubah? Jujur ngomong, saudaraku. Kalau kita kenal sama Pak Jokowi, mungkin dia sekarang nggak jadi favorit kayak, tapi nggak apa-apa lah ya. Ceritanya ini masih 5 tahun yang lalu gitu ya. Kalau kita kenal sama Pak Jokowi, hidup kita berubah nggak? Berubah, ya nggak? Kita jalan nggak lagi takut sama orang-orang, betul nggak? Oh iya, Jokowi teman gua gitu. Pengenalan akan Tuhan itu selalu mengubah hidup kita, selalu. Ya, jadi kalau kita mengenal Tuhan, kemudian kita ngakunya mengenal Tuhan dan hidup kita nggak berubah, ada yang salah itu. Kemungkinan besar kita nggak kenal Tuhan, kita cuma sok kenal sama Tuhan. Ya, kita cuma sok kenal sama Tuhan. Hati-hati dengan itu. Ya, nah khususnya saya ingin ajak teman-teman di waktu yang sisa ini untuk melihat tentang poin yang kedua ini. Bagaimana kita membangun kebiasaan untuk membaca Alkitab. Nah, saya lagi pengen pakai bahasa anak-anak sekarang. 5 alasan top mengapa kita tidak membaca Alkitab, gitu ya. Oke, pakai para om dan tante di sini, mohon maaf, ini gaya bahasa anak-anak sekarang kalinya gitu ya. 5 alasan top mengapa kita tidak membaca Alkitab. Yang pertama, alasan klasik, nggak punya waktu. Keren ya, alasan keren. Kita super sibuk. Bisa saja kita sibuk pelayanan loh. Saking sibuknya kita lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Mandy Hale mengatakan bahwa seseorang yang mengatakan dirinya terlalu sibuk, itu mitos. Itu bohong. Nggak benar itu.
Sibuk itu. Setiap orang selalu menyediakan atau menyiapkan waktu untuk sesuatu yang mereka anggap penting. Jadi kenapa kita bilang gak ada waktu untuk baca Alkitab? Karena menurut kita Alkitab itu gak penting. Oke? Nah kenapa menurut kita Alkitab gak penting? Karena kita gak percaya bahwa Alkitab itu suara Tuhan, firman Tuhan. Atau lebih parah lagi, kita nggak percaya bahwa Tuhan itu seotoritas itu, sehingga kata-katanya perlu kita dengarkan. Oke, ngerti saudaraku? Serem kan ya? Coba cek sama hati kita, kenapa kita nggak mau baca Alkitab? Bukan karena kita terlalu sibuk. Kalau itu penting banget, kita akan selalu siapkan waktu. Amin. Lagi-lagi, kalau kita menerima undangan dari Jokowi, berani telat? Pasti nggak berani. Mungkin kita bangun 2 jam, 3 jam sebelum itu. Supaya kita bisa bersiap-siap dan kita bisa hadir tepat waktu kalau bisa sebelum dia datang. Kenapa? Karena kita anggap dia penting. Karena kita anggap dia penting. Kalau kita menganggap sesuatu penting, we make time. Kenapa kita nggak menyediakan waktu untuk baca Alkitab? Karena kita nggak merasa itu penting dalam hidup kita. Serem ya? Serem banget. Nah bagaimana supaya kita bisa merasa hidup kita, Alkitab itu penting? Firman Tuhan itu penting. Miliki skala prioritas yang jelas. Saudara harus punya, kita harus punya skala prioritas yang jelas. Yang mana? Sebab seberapa pentingnya sesuatu itu selalu ditentukan oleh skala prioritas dalam hidup kita. Kalau kita prioritasnya di bawah, tentu saja itu nggak penting buat kita. Ya? Lalu berani berkata tidak. Ini untuk para pelayan Tuhan di tempat ini yang suka terima orderan. Nah, ingat baik-baik bahwa kesehatan rohanimu jauh lebih penting daripada itu semua. Amin. Kita hanyalah gelas yang kosong. Lalu Yesus isi sampai kita penuh. Dan kita melayani karena gelas kita sudah penuh dan melimpah ruah. Itulah pelayanan kita. Tanpa gelas yang penuh, kita sedang membohongi diri kita sendiri dengan pelayanan. So don't be too busy doing ministry. Toh itu bukan hidup yang kekal. Alasan klasik berikutnya adalah apa? Nggak tahu harus mulai dari mana. Ya dari depan lah, dari mana lagi ya teman-teman ya. Mulai selalu dari depan. Nah jalan keluarnya bagaimana? Ya nggak usah terlalu ambisius. Nggak usah terlalu heboh, saya mau baca 1 kitab dalam 1 hari. Wow. Nah, mulai dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Yang penting apa? Konsisten. Itu yang paling penting, konsisten. Ya, jangan berhenti. Kenapa saya bilang konsisten penting dan jangan berhenti? Saudara, kalau saudara mulai membaca Alkitab, saudara akan sadar bahwa membaca Alkitab itu susah banget. Ya. Bukan susah untuk, ya mengertinya juga susah, bertahannya susah, dan terus memaksa diri kita untuk mau melakukannya, itu susah banget. Konsisten, gunakan panduan kalau perlu. Ya, itu bisa membantu kita untuk ini. Nah, alasan berikutnya saudaraku, membaca membuat saya ngantuk. Ya, klasik ya, Alkitab merupakan obat tidur terbaik di dunia ini, betul? Ada 2, obat baik yang pertama itu adalah Alkitab. Obat tidur terbaik kedua adalah suara pendeta. Begitu dengar dia, gitu, nikmat banget gitu. Rasanya damai hati gitu ya. Semua masalah selesai, it's time to sleep. Gitu ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya saudaraku? Kita harusnya bersyukur banget karena dunia ini luar biasa banget. Dia menyediakan Alkitab bergambar. Iya, serius. Ada seorang anak di home kami yang baru saja dibaptis, baru mengenal Tuhan, baru sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan dia bilang, Om, ya dia manggil saya Om. Saya udah tua saudaraku. Dia manggil saya Om, lalu dia bilang, Om saya pengen belajar kayak Om bisa baca Alkitab kayak gitu. Saya bilang emang susah. Saya tiap kali baca Alkitab ngantuk. Terus saya ambil 1 Alkitab yang namanya Alkitab bergambar. Itu dari depan sampai belakang Alkitab tuh kayak komik gitu. Saya pinjemin sama dia, nih buat kamu ya. Baca, nggak usah balikin karena itu dulu menolong saya untuk memulai baca itu. Kayak konyol ya. Kenapa kok baca Alkitab kayak baca komik gitu? No, setelah saya baca itu, saya dapat gambaran kurang lebih kira-kira gimana. Dan waktu saya baca yang isinya cuma teks doang, gambar itu muncul di kepala saya. Dan itu menolong saya untuk berkonsentrasi. Jadi nggak ketiduran.
Gitu. Ya, yang kedua adalah apa? Pilih jam baca yang tepat gitu. Jangan menantang daging kita. Saya mau baca jam 11:30 malam. Oke, seperti itu. Lebih baik kita konsisten membaca sebagian, tetapi konsisten. Lebih membaca sedikit, tetapi konsisten. Daripada kita membaca banyak, tapi belang bentong. Ya, 5 menit lagi. Saya cuma punya sedikit lagi. Nah, saudaraku, yang berikutnya adalah saya tidak mendapatkan apa-apa. Ini alasan klasik lagi. Dan nasihat saya untuk yang merasa seperti ini, bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita tidak mendapatkan apa-apa, cuman ini. Grow up, please. Ya, itu alasan yang paling buruk sedunia, saudaraku. Memang kata siapa Alkitab itu tentang kita? Alkitab itu tentang Bapa di sorga. Alkitab itu tentang Yesus. Alkitab itu tentang Allah. Ya tentu ada cerita tentang kita dikit-dikit. Ya, tapi tujuan utama Alkitab itu adalah memperkenalkan siapa Allah kepada kita. So, jangan terus-menerus cari jawaban untuk masalah kita di Alkitab. Cari apa. Bagus. Tapi bukan untuk itu Alkitab ditulis. Paham ya? Jadi jangan egois. Berhenti. Kalau tiap hal ibadah saya selalu bilang saya tidak dapat apa-apa. Nyembah Tuhan saya selalu bilang saya nggak ngerasa apa-apa tuh. Cek deh, jangan-jangan Tuhan dalam dirimu tuh ya kamu. Bukan yang kita sembah. Makanya kamu nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Ngerti saudaraku? Ya. Jadi kalau yang punya alasan ini, nasihatnya grow up please. Tambahin satu lagi deh. Bertobat ya. Bertobat. Ngeri banget. Nah, alasan yang paling sering muncul juga ini. Karena ada banyak sekali kontradiksi katanya di dalam Alkitab. Buset, saudaraku yang kekasih. Ini tuduhan yang luar biasa banget loh saudaraku. Seseorang yang mengatakan ada banyak kontradiksi di dalam Alkitab, itu sama dengan mengatakan bahwa Tuhan kita itu absurd. Bahwa Tuhan kita itu ridiculous. Bahwa Tuhan kita itu aneh gitu. Filosofi barat, saudaraku, itu disebut-sebut lahir pada tahun 585 sebelum Masehi. Tanggalnya kapan? Saya kurang ingat, karena udah lama, saudaraku itu. Ya, tapi filosofi barat disebut lahir pada tahun 585. Filosofi itu maksudnya ada apa? Rasionalisme. Rasionalisme itu disebut-sebut sebagai lahir di tahun 585. Apa sebenarnya yang terjadi di tahun 585 pada hari lahirnya filosofi barat tersebut? Yang terjadi adalah gerhana matahari. Loh, apa spesialnya gerhana matahari? Kayaknya terjadi setiap saat ya. Ya nggak setiap saat sih, tapi cukup sering. Betul ya? Nggak spesial tentang kayak gitu. Yang spesialnya ada apa? Bahwa gerhana matahari yang terjadi pada tahun 585 itu diprediksi oleh Thales yang mati 45 tahun, 40 sampai 50 tahun sebelum gerhana itu terjadi. Wow. Dengan sains dia, Thales meramalkan bahwa akan terjadi gerhana matahari pada hari itu, dan ya, terjadi gerhana matahari itu. Pada saat itu bangkitlah sebuah filsuf, gerakan moral, sebuah pengertian bahwa rasional kita, rasional manusia have no limits. Seperti itu. Urusannya dengan apa? Prediction and kejadian. Seperti itu. Saudara sadar nggak? Alkitab kita penuh dengan nubuat dan yang terjadi. Seharusnya Alkitab kita itu benar-benar membuat kita terpesona dengan Alkitab ini. Mazmur 41, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud. Kurang lebih di tahun 1000 sebelum Masehi. Daud itu. Jauh sebelum Yesus. Dikatakan di situ, sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Daud nggak makan yang lain selain roti? Kok bisa pas banget Daud bilang, sahabat yang makan rotiku, yang mengkhianatiku. 1000 tahun kemudian, Yohanes 13 ayat 26 mencatat, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya.
Ini bicara tentang pengkhianatan Yudas. Diramalkan 1000 tahun. Kalau Thales aja tadi meramalkan 40-50 tahun sebelum terjadi, itu udah heboh jagat dunia maya, saudaraku. Kok kita adem ayem aja, bahkan merasa Alkitab kita penuh dengan kontradiksi. 1000 tahun umurnya. Sebuah nubuatan yang terjadi. Nggak cukup sampai di situ, saudaraku. Lihat lagi kitab Zakaria katanya. Zakaria itu lebih lunak daripada Mazmur, kurang lebih sekitar 400-500 tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Yesus. Itu kitab Zakaria, dikatakan, "And the Lord said unto me, cast into the potter." Kenapa? Kenapa saya pakai bahasa Inggris, bukan so Inggris? Karena bahasa Indonesianya nyebelin. Serahkan itu kepada penuang logam. Itu terjemahannya, saudaraku. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sana adalah the potter. Apa terjemahan dari the potter? Tukang periuk. Kenapa itu begitu spesial? Karena sekian waktu kemudian dikatakan apa? Baca ayat yang ke-6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut the potter land. Tanah tukang periuk. Kejadian ini sudah diprediksi 600 tahun yang lalu. Sebelum kejadian. How amazing our Bible is. Tega-teganya ya kita bilang penuh dengan kontradiksi. Wow. 600 tahun bro. Itu 10 kali lebih hebat daripada Thales. Thales 40-50 tahun. Itu aja udah heboh dunia. Ini enggak. 400-500 tahun. Terus di ayat 7-nya, ayat 3-nya bilang apa? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak. Tahu apa itu uang 30 perak? Uang yang didapat Yudas ketika dia menjual Yesus. Betul? Uang yang dia dapat ketika dia menjual Yesus. Kenapa 30? Why? Kenapa nggak 35 or 50? That's better number, isn't it? Daripada 30 gitu. Oh, 30. Ada apa dengan 30, saudaraku? Lihat tuh, Keluaran 21 ayat 32. Jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. 30 keping uang perak adalah harga seorang budak. Jadi Yesus yang adalah raja segala raja dijual Yudas sebagai seorang budak. Mengapa budak? Karena kita semua adalah budak dosa. Dan Yesus mati menggantikan kita. He's taking our slavery from us. Ini keindahan Alkitab kita, saudaraku. Sedalam ini keindahan Alkitab kita. Kalau saudara mau baca, saudara pandang ini sesuatu yang penting. My goodness, you will learn a lot. Because the Bible is really, really fantastic. Ditulis oleh banyak orang. Spend waktunya ribuan tahun. And yet, very consistent. Amazingly consistent. Ya tentu saja ada salah catat. Lukas datang lalu melihat 15 orang. Lalu waktu Lukas pergi, yang 15 orang ada 2 yang pergi. Ada datang lagi 4 orang. Oke, Markus nyatetnya 17. Itu tidak krusial dong. Itu tidak mengatakan bahwa kejadian itu tidak terjadi. Jadi jangan pakai alasan yang cemen-cemen seperti itu untuk terus mengatakan bahwa Alkitab kita adalah kitab yang palsu. Atau Alkitab yang gak bermutu. Look at the fact. Yang ada di dalam Alkitab ini adalah sesuatu yang luar biasa hebatnya. Dan saudara, kalau saudara mau ambil sedikit lebih banyak lagi waktu untuk belajar tentang sejarah. Dan saudara akan lihat bagaimana Alkitab kita itu juga adalah buku sejarah yang luar biasa. Artinya apa? Match dengan catatan sejarah yang ada di dalam dunia ini. Bahkan match dengan catatan sejarah dari orang-orang yang tidak sejalan dengan Alkitab kita. Itu kehebatan Alkitab kita. Tahun yang lalu kayaknya ya, kita pernah membahas di CLCC ini tentang Firaun waktu itu.
di mana saya perlihatkan catatan sejarah yang memperlihatkan, yang menjelaskan kejadian tersebut. Luar biasa banget. Alkitab kita adalah Alkitab yang luar biasa. Amin. Dan untuk mengakhiri apa yang saya mau bagikan ini, saudaraku, ingatlah ini baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang saya kasihi, jelas di dalam Alkitab ada berkat. Jelas di dalam Alkitab ada janji Tuhan yang spesifik buat kita. Ya. Tetapi tujuan utama Alkitab adalah untuk mengajar kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang yang memiliki kasih hidup yang kekal. Mengajar tentang siapa Tuhan, siapa Allah kita, sebab hidup yang kekal adalah pengenalan akan Dia. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan supaya kita tidak menjadi seperti anak muda tadi yang telah melakukan sedikit dan merasa menjadi orang yang baik, telah melakukan sesuatu dan kemudian merasa dirinya berhak untuk dipuji karena telah melakukan sesuatu yang baik. Terlebih lagi untuk mendidik kita berada di dalam kebenaran. Saudara tahu kebenaran itu apa? Lawan dari kesalahan? Ya, tentu saja. Tapi kebenaran juga berarti Yesus. Karena Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Mengajar kita di dalam Yesus. Alkitab kita, Alkitab yang ada di tangan teman-teman semua di sini, adalah sebuah buku yang super luar biasa. Don't take it for granted. Don't take it for granted. Kita beruntung banget. Kita bisa baca Alkitab dari ujung depan sampai ujung belakang. Orang zaman Yesus enggak. Orang zaman Yesus enggak baca itu, cuma baca Perjanjian Baru doang. Kita punya akses seperti itu. Kita punya akses untuk melihat semua yang dinubuatkan itu sudah terjadi. Oleh karena itu, mari ambil waktu untuk masuk lebih dalam lagi. Dan bukan kebetulan, Kitab Yohanes dimulai dengan kata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kemudian firman itu menjadi manusia. That word is Jesus. So there's no way we can learn about Jesus without reading the word.